Sahabat Rema yang terkasih, hari ini Selasa 21 Maret 2023, kita bersama-sama akan merenungkan Sabda Tuhan dari Injil Yohanes bab 5 ayat 1 sampai 3, dilanjutkan ayat 5 sampai 16. Renungan hari ini berjudul Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi. Dalam perikop ini, penginjil Yohanes mengisahkan perjumpaan Tuhan Yesus dengan seseorang yang sakit selama 38 tahun. Perjumpaan ini terjadi di daerah atau di dekat kolam Bethesda. Tidak dijelaskan siapa nama si sakit, namun Tuhan Yesus bertanya kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Si sakit tidak segera menjawab mau atau tidak, tetapi dia menjelaskan situasi dirinya, bahwa dia kesulitan menuju ke kolam ketika airnya berguncang, tidak ada orang lain yang membantu dia, atau juga dia diselip atau orang lain mendahului dia menuju ke kolam itu, sehingga dia tidak mendapatkan karunia kesembuhan atau kesehatan seperti yang dipercayai orang-orang waktu itu. Setelah mendengarkan penjelasan singkat itu, Tuhan Yesus hanya berkata kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Seketika itu juga si sakit bisa bangun, berdiri, mengangkat tilam, dan berjalan. Namun seketika itu juga dia lupa mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus yang telah menyembuhkan dia. Seketika itu pula dia lupa bertanya, "Siapakah engkau yang membuatku berjalan, membuatku kembali pulih dan sehat?" Dan dia pergi begitu saja meninggalkan Yesus, sampai orang-orang lain melihat dia memikul tilamnya dan menegurnya karena hari itu adalah hari Sabat. Beberapa waktu kemudian, Tuhan Yesus berjumpa lagi dengan si sakit yang sudah sembuh ini dan mengatakan kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Dari kisah penyembuhan ini, ada dua hal yang bisa kita renungkan bersama. Yang pertama, jangan lupa berterima kasih. Si sakit yang tadinya mengalami penderitaan seketika sembuh total, tapi dia lupa berterima kasih kepada Sang Penyembuh, kepada Tuhan Yesus yang hanya dengan bersabda, "Bangunlah dan berjalanlah," dia kembali menjadi seorang yang sehat 100%. Maka belajar dari pengalaman si sakit ini, semoga kita tidak lupa berterima kasih atas kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita sampai dengan saat ini.
minimal kita berterima kasih dan bersyukur atas karunia kesehatan yang kita alami setiap hari. Kita boleh bangun pagi tanpa kekurangan suatu apapun, dan itu menjadi berkat yang luar biasa yang kita alami setiap hari. Permenungan kedua yang bisa kita petik dari perikop ini adalah pesan Tuhan Yesus untuk jangan berbuat dosa lagi. Pesan ini baik kita renungkan di masa Prapaskah, karena kita masih mempunyai waktu sekitar 2 minggu di masa Prapaskah, dan nanti 1 pekan khusus, yaitu pekan suci, untuk mempersiapkan Paskah Tuhan bagi kita. Tuhan Yesus telah rela mengorbankan dirinya, menderita dan wafat di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Dan itu menjadi permenungan kita sepanjang masa Prapaskah ini, bahwa kita telah memperoleh penebusan, memperoleh pemulihan, dan menerima kesembuhan berkat pengorbanan Kristus bagi kita. Dan kita dipanggil untuk tidak jatuh dalam dosa yang sama, atau minimal berjuang dengan sepenuh hati agar tidak mengulang kesalahan yang sama. Dan itu juga kita ucapkan dalam rumusan doa tobat sesudah kita atau pada saat kita menerima sakramen tobat. Aku benci akan segala dosaku dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu hendak memperbaiki hidupku dan tidak berbuat dosa lagi. Allah, ampunilah aku orang berdosa ini. Semoga rahmat Tuhan membantu kita menyelesaikan masa pantang dan puasa kita dengan sepenuh hati di bawah bimbingan Roh Kudus, sambil mengarahkan hati kepadanya, mengucap syukur atas segala berkat-Nya setiap hari. Kita pun berharap dan berusaha agar kita tidak jatuh dalam dosa yang sama. Allah Bapa yang baik, semoga karunia Roh Kudus-Mu membantu dan menuntun kami, agar kami senantiasa mengucap syukur kepadamu dan berjuang mengatasi kelemahan dalam diri kami, agar kami tidak jatuh dalam kesalahan atau dosa yang sama. Kepadamu kami percayakan hidup dan langkah perjuangan hidup kami selanjutnya, dengan perantaraan Kristus Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Semoga kasih karunia Tuhan senantiasa menyertai panggilan, pelayanan, keluarga, dan orang-orang yang kita kasihi, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Keluarga kudus, terangilah kami, lindungilah kami, selamatkanlah kami. Amin. Matur nuwun, berkah dalem. Sahabat Rema,
Sampai jumpa dalam program berikutnya.